yang berjudul Demi Presisi. Ketika kepercayaan terluka dan harapan dibangkitkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sape, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam presisi, salam bahagia. Bahagia selalu. Ya. Oke, selamat datang di Turangga Podcast Humas Polda Nusa Tenggara Timur. Bapak Sion, gimana kabarnya? Kabar baik, Bapak. Kabar baik. Jadi suatu kebanggaan bagi saya selaku Kabid Humas bisa bincang-bincang pintar, sama-sama kita berdiskusi pada siang hari ini. Kita akan membahas tentang sebuah karya yang ditulis oleh Bribka Simeon Kision H. Eskom. Jadi beliau sudah menulis sebuah buku yang berjudul Demi Presisi. Ini bukunya. Ketika kepercayaan terluka dan harapan dibangkitkan. Oke. Sebelumnya sebelum kita bahas buku ini bisa disampaikan kira-kira memperkenalkan diri dulu lah, baik secara kedinasan maupun jenjang akademis dan keluarga ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya kenalkan, nama saya Simeon Sion H. Sarjana Komputer. Saya bertugas saat ini sebagai Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Kupang. Jenjang pendidikan saya yang terakhir S1. S1 komputer ya. S1 komputer. Di mana? Di Universitas Uyelindo Kupang, Bapak. Untuk putra dan putri Bapak berapa nih sekarang? Siap. Untuk anggota keluarga saya, anak 3 orang, Bapak. Yang paling besar? Yang paling besar sudah menyelesaikan kuliahnya Di mana? Ilmu komunikasi di Undana. Yang kedua sedang kuliah dan yang kecil masih sekolah dasar, Bapak. Oh, jadi luar biasa. Memang keluarga pendidikan yang utama nih ya, mengutamakan pendidikan untuk diri sendiri dan juga keluarga, karena kita sebagai orang tua ini kan sebagai role model. Nah, ngomong-ngomong nih, mulai kapan nih Pak Sion mulai menggeluti menulis, terutama memberanikan diri memulai membuat buku ini mulai kapan? Untuk membuat buku ini Bapak, awalnya mulai dari tahun 2022, sejak terjadi kasus atas skandal Duren 3. Pada waktu itu ya. Karena waktu itu saya masih mengingat pasti Kapolri berpesan bahwa boleh membuat film dokumenter. Jadi mungkin harapan Kapolri ini yang saya bisa manfaatkan, saya punya kemampuan untuk menulis sebuah buku, berawal dari situ Bapak. Menurut Pak Sion, kira-kira bagaimana perjalanan Polri selama 2 dekade kita yang kita mulai dari promoter, kemudian presisi, menurut Bapak bagaimana itu? Perjalanan Polri saat ini Bapak memang secara pribadi, dan hal ini yang memotivasi saya untuk menulis buku ini adalah keresahan kita sendiri sebagai anggota Polri dan juga masyarakat. Ini terbukti dari beberapa hasil survei yang menempatkan Polri jauh di bawah lembaga-lembaga lainnya. Sehingga di sini menggelitik untuk membuat buku dan menuliskan bagaimana saran ataupun langkah-langkah terjal yang harus diambil anggota Polri ke depannya di era sekarang itu ya? Ya, seperti itu Bapak. Dia seperti dua sisi mata uang. Satu sisinya untuk institusi Polri sendiri, satu sisinya untuk masyarakat umum. Karena saya percaya di balik kegagalan masih ada harapan untuk tumbuh, dan di balik kritik masih ada harapan untuk berubah. Kalau saya sempat baca mulai dari pendahuluan cermin yang retak. Nah, ini bisa dijelaskan singkat cermin yang retak ini bagaimana menurut Pak Sion? Cermin yang retak ini sebenarnya terjadi dengan
peristiwa-peristiwa yang mengguncang institusi Polri ini sendiri. Berawal pada tanggal 8 Juli tahun 2022, yaitu kasus Duren 3. Kasus Duren 3 sampai yang terakhir saya monitor yaitu kasus demonstrasi pada tanggal 28 Mei tahun 2025 kemarin. Agustus kemarin. 25 ya, Agustus kemarin yang merenggut nyawa Avan Kurniawan, seorang ojek daring, Bapak. Itu menjadi refleksi yang harus kita perbaiki ya, tentunya sebagai insan Bayangkara. Ya, memang harapannya sebagai sebuah refleksi dan juga saya ingin mendokumentasikan bahwa ini sebenarnya dasar-dasar perjalanan Polri dari waktu ke waktu. Tapi kan dengan adanya reformasi 1998, di mana institusi Polri pada waktu itu pisah dari ABRI, dan juga bagaimana Polri tunduk di dalam peradilan umum. Di dalam rentan waktu kurang lebih 20 tahun ini, kalau menurut pengamatan saya, bahwa Polri sebenarnya sudah menjalankan amanah reformasi dengan dibuktikannya dengan pengadilan umum terhadap anggota-anggota yang melakukan perbuatan melawan hukum ditindak tegas dengan peradilan umum yang berlaku. Dan ini menjadi wujud keseriusan dari pemerintah kita dan juga amanah reformasi bahwa kita tunduk ke peradilan umum. Jadi mungkin bisa dilihat dari kacamata sebaliknya, ya kan? Mungkin Pak Sion merasakan bagaimana dulu masih sebelum reformasi, ya kan? Mungkin jangankan untuk menyentuh pangkat tertinggi dengan jabatan yang tinggi, kan? Mungkin menyentuh anggota aja mungkin susah pada waktu itu. Kira-kira bagaimana Pak Sion menghadapi itu? Jadi sebenarnya menurut saya sendiri, Bapak, perjalanan Polri ini sebenarnya kalau dilihat secara umum itu baik, Bapak. Tetapi kalau dilihat dari sisi gelapnya memang banyak perbuatan-perbuatan oknum itu yang mencederai nama baik institusi itu sendiri, Bapak. Jadi kasihan teman-teman kita yang sudah baik ya. Yang sudah ada pelayanan, teman-teman kita di Harkam Tipmas, Babin Kamtipmas, ya kan, dengan adanya satu oknum yang melakukan kegiatan yang melanggar kode etik, disiplin maupun pidana, kita merasa tercederai. Dan ini memang di dalam suatu organisasi dengan adanya kami kan dari sarjana ilmu kepolisian, itu kan kita diajari salah satu teori bahwa di dalam ilmu kriminologi itu criminal as shadow of civilian, bahwa kejahatan itu adalah bayang-bayang masyarakat. Jadi di mana ada masyarakat pasti ada kejahatan, ya kan? Apakah itu di dalam perorangan? Jadi kalau ada 2 orang atau lebih, maka dibuat aturan, ada larangan, ada kewajiban. Nah, yang melanggar pasti ada sanksinya. Jadi meskipun ada kejahatan, meskipun ada pelanggaran, tapi selama mata hukum, pedang hukum ini sesuai dengan off the rule-nya, ya yang salah ya harus tetap diberi tindakan secara hukum apabila ada pelanggaran melawan hukum. Jadi tidak mungkin juga kita semua istilahnya menghilangkan kejahatan di muka bumi ini, tetapi kan jangan sampai ada kejahatan tidak ditindak secara tegas yang bermahkotakan keadilan. Kira-kira kita sampaikan mindsetnya seperti itu, Pak Sion, ya. Nah, tapi tentunya itu perlu kita lakukan perbaikan, ya. Kemudian di sini juga dengan adanya beberapa permasalahan ini, Bapak juga menuliskan presisi sebagai jawaban, sebagai jembatan untuk program-program untuk memulihkan kepercayaan publik. Ini apa yang termaktub di dalam bab ini, kira-kira Pak Sion? Baik Bapak, jadi sebenarnya pimpinan kita Kapolri itu Bapak sudah mencanangkan program presisi ini sudah sangat luar biasa, karena disaring dari
konseptual perpolisian modern. Jadi udah standar internasional nih ya, prediktif, ya kan, responsibilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan. Jadi ruhnya itu keadilan itu, the truth itu didapat ya. Jadi sebenarnya mahkotanya adalah adil ya kan. Ini sebenarnya suatu konsep atau program yang sangat luar biasa yang bisa menjadi kompas bagi anggota Polri di dalam melaksanakan tugas sesuai amanah Undang-Undang Kepolisian nomor pasal 13 tahun 2002. Di situ ada Harkamtibmas dan menegakkan hukum. Kita bermahkotakan keadilan ini yang harus kita garis bawahi. Ya, ini sudah kompas, tinggal kita tapi dengan adanya reward dan punishment gimana Pak Sien? Menurut saya reward and punishment ini Bapak mungkin lebih terfokus kepada anggota yang punya kontribusi terhadap komunitas masyarakat itu Bapak. Bukan terhadap personil yang mungkin mampu menyelesaikan Tugas pokoknya. Ya Bapak. Yang dirasa bagus dirasa memberikan kepada masyarakat, kepada umat, dia dirasakan kebaikannya, seperti itu ya. Maksudnya ya, hadir di tengah-tengah masyarakat secara konsisten. Nah, kira-kira seperti itu. Karena mungkin dengan dedikasi anggota yang seperti itu membangun kembali kepercayaan masyarakat yang sudah retak begitu Bapak. Di sini juga Pak Sien membahas masalah hasil survei. Menurut Bapak, hasil survei itu apakah sebuah realitas atau sebuah angka yang di dalam tulisan buku Bapak ini? Baik Bapak, jadi masalah hasil survei itu Bapak sebenarnya hanya realitas di atas angka Bapak. Itu bagaimana? Realitas di atas angkanya. Baik Pak, izin Bapak. Ya. Jadi Kompas Januari 2025 menempatkan Citra Polri pada angka 65,7%. Ya Bapak. Baik Bapak, saya bisa ini Bapak. Ya. Jadi dalam buku ini Bapak saya sudah menulis juga terkait dengan hasil survei itu bahwa itu hanya realitas di atas realitas di atas angka Bapak. Itu maksudnya mana realitas di atas angka ini bisa kita buat jelas ya, realitas di atas angka itu maksudnya. Baik Pak, jadi di sini memang seorang kriminal bernama Reza Indragiri Amril mengatakan bahwa kepercayaan sejati tidak hanya diwakili oleh angka survei. Ia harus berakar pada perbaikan nyata yang dirasakan langsung dalam interaksi sehari-hari antara warga dengan aparat kepolisian Bapak. Jadi ada sebuah konsep begini Pak Sien, ibarat kita kertas putih kemudian di situ ada tinta hitam. Itu yang dilihat kan kebanyakan orang tinta hitamnya aja, padahal banyak yang putihnya. Iya Bapak. Iya kan? Nah, kemudian kita pun juga menilai bahwa banyak juga istilahnya mayoritas ini juga silent. Yang vokal, yang ini beberapa orang, tapi itu kan akan bisa mempengaruhi publik. Oke Pak Sion, Oasa di tengah gurun. Nah, ini kisah polisi yang dicintai rakyat ini bagaimana? Sebelum kita sampai ke harapan pasien terhadap institusi Polri dan masyarakat. Baik Bapak, jadi dalam buku ini juga ada Oase di tengah gurun Bapak. Ini menggambarkan bagaimana dedikasi personil Polri itu berada di tengah masyarakat, yang mana bagaimana ia bisa merespon situasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Meski itu hal kecil tetapi membawa dampak besar bagi institusi. Jadi itu benar-benar dirasakan ya. Salah satunya dengan membuat buku. Karena kalau kita menulis buku ini berarti abadi. Jadi karya pikir kita
dituangkan di dalam buku bisa menjadi abadi. Dan luar biasa Pak Sian. Ada nggak closing statement? Harapan saya terhadap buku ini Bapak, mungkin kiranya buku ini bukan hanya bukan sekedar bahan bacaan, tetapi sebuah ruang refleksi di mana kritikan, kegelisahan, dan perubahan akan institusi Polri ada. Itu jadi ada kecintaan kayak insan Bayangkara terhadap institusi kita biar lebih baik dan dicintai masyarakat, begitu ya. Harapannya juga supaya buku ini masyarakat tidak hanya melihat polisi itu secara Parsial. Person by person, tetapi bisa melihat secara umum. Bukan hanya melihat sisi gelapnya, tetapi dia juga bisa melihat Sisi positifnya. bisa melihat cahaya pengabdian yang terus menyala di tengah badai kepercayaan publik. Harapan terakhir, semoga buku ini ya. Ini. Semoga buku ini bisa membawa perubahan sekaligus ruang refleksi untuk kita mendukung perubahan Polri, dan untuk masyarakat sendiri bisa mendukung Polri menuju perubahan yang lebih baik. Oke. Jadi yang paling akhir ini kira-kira nih buku Pak Sian ini kan kita masih bedah buku satu-satu. Kira-kira nanti akan diperjualbelikan untuk umum atau enggak ini? Perencanaan yang jual Bapak 100.000 per buku. 100.000 per buku. Ya mudah-mudahan laku keras bisa menjadi bestseller ya, dan bisa menginspirasi anggota-anggota Polri yang lain untuk berkarya dan juga menuliskan tinta emas di institusi kepolisian. Jadi buku ini saya rasa sangat bagus. Saya selaku Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi karya dari Pak Sian yang telah mencurahkan daya pikir, daya pengetahuan, dan daya pengalaman sehingga menjadi buku yang berjudul Demi Presisi ini. Sini penuh dengan teori dan aplikatif, dan saya harap bisa muncul karya-karya buku yang lainnya. Kami tunggu Pak Sian. Ada Bapak satu Bapak. Oh ya, Bapak itu ya. Nah, ini apa judulnya yang? Lihat dulu. Oh, ini berarti buku yang kedua ya. Memang penulis ini. Nah, apa judul yang kedua nih? Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sukses selalu, Pak Sian ya. Sukses, bangga dari Humas. Semangat ya. Salam presisi. Salam bahagia selalu. Terima kasih.